Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Di video kali ini kita akan membahas faktor dan alasan kenapa ada sebuah produk yang harganya nggak enak, kemasannya nggak menarik, ya, bahkan terkesan ngawur, tapi kenapa bisa sangat laku keras di pasaran, ya. Oke, jadi bagi teman-teman mungkin pernah menemukan fenomena, ya, entah itu kalian itu melihat di warung atau di grosir ada sebuah produk, entah itu produk food and drink atau produk rokok atau produk lainnya. Sebenarnya produk itu rasanya nggak enak, tapi kenapa kok permintaan pasarnya itu tinggi banget? Apa yang terjadi dengan fenomena ini? Jadi saya akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di video ini, ya. Yang pertama, saat pabrik, ya, saat produsen itu membuat sebuah produk, mereka itu sudah menetapkan dua market, ya. Jadi market itu macam-macam teman-teman, ya. Tapi secara garis besar itu ada dua. Market itu ada dua. Yang pertama adalah yang penting rasa, dan yang kedua adalah yang penting harga, ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang penting rasa. Oke, saya akan kasih contoh sebuah produk yang gampang, itu produk rokok, ya teman-teman, Marlboro atau Sampurnamil. Itu kan udah brand besar, ya. Nah, itu harganya itu udah tinggi banget teman-teman. Kalau di ecer itu untuk yang amil itu harganya sudah 36.000 per bungkusnya. 36.000, ya. Itu bisa buat beli beras 4 kilo teman-teman. Tapi apakah masih ada yang membeli? Masih. Dan produknya masih laris, ya. Produknya masih laris teman-teman. Kenapa? Karena konsumen yang membeli produk itu adalah orang menengah ke atas pastinya, ya. Dan mungkin ada beberapa yang menengah ke bawah juga, ya. Tapi mereka itu adalah yang penting rasa. Saya nggak peduli ini harga itu mau naik lagi 50.000 atau 100.000, saya akan tetap membeli produk ini. Karena apa? Mereka prinsipnya adalah yang penting rasanya enak. Untuk harga gampang lah, ya. Nah, itu market yang pertama seperti itu. Market yang kedua itu adalah yang penting harga. Jadi ada beberapa produk, ya, yang kemasannya itu ngawur, ya teman-teman, nggak rapi, ya, acak-acakan, nggak menarik, rasanya juga nggak jelas, tapi bisa tetap laku dan mereka mempunyai market tersendiri. Itu adalah orang-orang yang prinsip mereka adalah yang penting harga, ya. Yang penting harganya murah, saya bisa buat beli ini sama saya bisa buat beli yang lain. Harganya 6.000-an, 5.000-an nggak apa-apa. Ya, rasanya nggak enak nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa membeli produk yang lain, ya. Uangnya bisa dibagi-bagi untuk kebutuhan yang lain, ya. Seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman nih, seorang sales khususnya, ya, kalau berjualan itu jangan pernah merasa minder atau tidak percaya diri. Walaupun harga produk kalian itu tinggi banget, ya, ataupun harga kalian itu murah tapi rasanya nggak karu-karuan, itu harus tetap percaya diri teman-teman. Karena apa? Akan selalu ada market untuk semua produk. Nggak ada produk yang nggak bisa dijual, ya. Nah, gini, saya ingin memberikan sebuah contoh kepada teman-teman, ya. Saya adalah seorang koordinat untuk beberapa brand, khususnya brand rokok. Ada beberapa orang yang sudah datang ke tempat saya secara langsung, ya teman-teman. Dan ada beberapa yang meminta untuk dikirimin sampel, ya, membeli macam-macam, satu bungkus, ya. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen membeli sampelnya juga bisa langsung klik link di bawah video ini, ya. Nah, gini teman-teman, mereka mencoba produk saya. Mas, yang harganya paling murah mana, Mas? Ini modalnya 6.000-an, ini modalnya 5.800. Cobalah, ya. Loh, kok rasanya kayak gini, Mas? Ini kalau saya jual harganya segini tapi nggak akan laku, Mas. Nah, gini, yang ingin membeli produk, ya, kalau kita itu seorang sales, mindsetnya tuh gini, ini menurut saya nggak enak, ini menurut saya nggak akan laku, tapi kita nggak tahu respon pasar seperti apa, ya. Kita harus tetap melakukan yang namanya tes ombak. Ini namanya bisa dibilang seperti yang poin pertama tadi, ada orang yang penting harga, ya. Nah, kalau kalian itu mencari produk
yang harganya murah rasanya enak itu nggak ada. Ya, harganya murah rasa standar ya, seperti itu. Bukan nggak enak. Sebenarnya semua produk itu enak-enak aja teman-teman. Nggak ada produk yang nggak enak kalau menurut saya. Entah itu produk food and drink, entah itu produk rokok ya. Itu semuanya itu enak-enak aja, tergantung selera. Semua itu masalah selera. Ada orang yang rokok filter, ada yang rokok kretek, ada yang suka minuman bersoda, ada yang suka minuman rasa-rasa jeruk, rasa mangga dan lain-lainnya. Ya, itu masalah selera, teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan selera market, selera pasar dengan selera kita. Ya, seperti itu ya. Jadi kadang kita mencoba produk lagi nih. Wah, ini enak banget nih. Ah, saya mau edarkan nih, pasti laku. Loh, kok ternyata nggak laku. Nah, itu juga ada fenomena seperti itu sering terjadi. Kenapa? Jadi tolak ukur kalau kita itu ingin menjadi seorang sales, ingin memasarkan sebuah produk di sebuah kota atau sebuah wilayah, itu tolak ukurnya jangan kita, ya, jangan kita. Tapi banyak proses yang harus dilalui, ya. Bagaimana cara mendistribusikan produknya, bagaimana cara penawarannya, promosinya seperti apa, itu juga sangat berpengaruh. Produk itu hanya sarana, ya. Produk hanyalah sarana supaya kita bisa ngobrol dengan pemilik toko, ya. Kalau misalnya prinsip saya seperti itu, ya. Nah, sebenarnya orang ya, pemilik toko, pemilik grosir, para pembeli ya teman-teman, warung-warung itu membelinya itu bukan membeli produk yang kita jual, tapi membeli sikap kita, ya. Kalau sikap kita bagus, pelayanannya bagus, itu pasti produk dibeli, ya. Saya juga sudah sering buat pernyataan seperti itu karena itu memang real pribadi saya teman-teman, sampai saat ini seperti itu. Kalau kita membawa produk yang harganya murah, rasanya enak, tapi sikap kita, penyampaian kita itu nggak bisa diterima, ya nggak akan dibeli, ya. Jadi marketing ya dan produk itu harus satu kesatuan, ya. Marketnya bagus, marketingnya bagus, produknya bagus, ya. Jadi harus satu kesatuan. Kalau salah satu dihilangkan, nggak akan jadi. Seperti itu ya. Teman-teman juga bisa tonton video-video saya sebelumnya ya. Mungkin itu bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sales, khususnya sales pemula, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Di video-video saya tidak ada yang menggurui, hanya sekedar sharing ya. Hanya sekedar sharing. Kalau misalnya kok menurut kalian, wah ini caranya boleh dicoba nih, silakan dicoba. Tapi kalau kalian punya cara tersendiri ya silakan. Karena semua orang punya caranya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau mencari harga, jangan cari kualitas. Kalau mau cari kualitas, jangan cari harga. Ya, marketnya itu ada dua. Ya, nggak bisa kita bersikap serakah. Saya mau cari barang yang misalnya yang rokok rasanya seperti Sampurna Mil, tapi harganya per shopnya itu 12.000, nggak ada. Ya, nggak akan ada. Kalian cari keliling dunia itu nggak ada. Ya, kalaupun ada mungkin itu barang nggak resmi. Ya. Dan mungkin video ini sampai di sini ya teman-teman pembahasannya. Jadi itu kesimpulannya adalah ada dua market ya. Yang penting harga, yang penting rasa. Nah, sekarang kalian sudah tidak perlu minder lagi ya. Sales apapun kalian, harganya tingginya selangit ya, itu nggak masalah. Misalnya nih brand rokok EC misalnya, harganya tinggi banget teman-teman, tapi masih laku. Produk yang nggak enak, rokok-rokok merek ABCDE, nyatanya tetap laku di pedesaan ya. Bahkan di kota-kota juga banyak yang mencari produk-produk tersebut. Karena saya sendiri juga adalah seorang pemain produk bisa dibilang ya yang kelas-kelas menengah ke bawah ya teman-teman. Dan itu di Jabodetabek itu permintaannya tinggi banget teman-teman. Ya, oke, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa di-share juga ke sosial media yang kalian miliki. Semoga menjadi amal sedekah jariah untuk teman-teman semuanya. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.